Itu teks Samaritan. Ini berbeda dengan teks Masoret yang digunakan oleh orang-orang Yahudi ya. Kalau teks Samaritan ini digunakan oleh orang-orang Samaritan. Samaritan, kalian tahu apa bedanya Samaritan dengan Yahudi? Yahudi itu ialah itu di daerah selatan ya. Itu Yehuda, saya disebut dengan Yehuda sekarang. Itulah kerajaan Israel Selatan. Sementara kerajaan Israel Utara itu 10 suku itu berada di Samaria. Di Samaria dengan orang-orang Yehuda itu tidak bersatu. Karena orang-orang Yehuda menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang Samaria. Lalu orang Samaria ini menyembah Allah di Gerizim. Kalau orang-orang Yehuda menyembah Allah di Silo, Yerusalem. Baik Yehuda dan Samaria itu punya teks-teks suci yang mereka gunakan dalam ibadah-ibadah di sinagoge dan di Bait Allah. Itu sebabnya tadi teks Samaritan ini digunakan oleh orang-orang Yahudi. Teks Masoret tadi digunakan oleh orang-orang Yahudi, sementara teks Samaritan digunakan oleh orang-orang Samaritan. Jadi itu ya. Jadi kalau teks Masoret tadi yang begitu detail, lengkap dengan vokal dan tanda baca, sistem akurat penulisan, penyisipan tanda kritis dan marginalia, itu ciri-ciri orang Yahudi yang begitu memperhatikan, memelihara penulisan-penulisan atau pelestarian kitab-kitab Yahudi. Saya kembali dulu ke yang pertama. Nanti tradisi Masoret ini banyak yang terkenal dengan nama Ben Asher dan Ben Naftali yang menulis teks Masoret ini dengan baik. Ada penulis teks Masoret yang terbaik, yaitu namanya Ben Asher dan Ben Naftali. Ini yang ditulis mereka ini ditulis oleh Ben Asher, Ben Yasser dan Ben Naftali. Kalau dalam bahasa Ibrani ada Ben itu anak dari atau bin dalam bahasa Arab bin. Ahmad bin Soleh misalnya. Ahmad bin Soleh berarti Ahmad anaknya si Soleh. Kalau Ben Yasser berarti anaknya Yasser. Ben Naftali berarti anak Naftali. Kalau bahasa Inggris kan Johnson, anak Johnson. Peterson misalnya berarti anak Peter. Kalau kita di Indonesia itu pakai Abu Bakar Ali, anaknya si Ali. Itu ya. Itu yang terkenal dalam kodeks Masoret teks tadi. Ada Ben Asher, bukan Yasser, Ben Asher. Sorry, Asher, Ben Asher. Ben Asher dan Ben Naftali. Oke, saya lanjutkan tadi teks Samaritan. Teks Samaritan itu ditulis oleh orang-orang komunitas Samaritan dan terdapat perbedaan yang signifikan antara teks Masoret dengan teks Samaritan. Ada perbedaan antara teks Masoret dan teks Samaritan. Ada karakteristik dari kitab Samaritan ini atau ciri-ciri dari kitab Samaritan ini. Yang pertama itu perbedaan dalam huruf-huruf Ibrani. Yang pertama atau ciri-cirinya ialah perbedaan dalam huruf
huruf Ibrani. Salah satu perbedaan utama adalah dalam bentuk huruf-huruf Ibrani. Teks Samaritan menggunakan huruf-huruf Ibrani kuno. Jadi teks Samaritan ini lebih menggunakan Ibrani kuno, huruf Ibrani kuno. Sementara teks Masoret itu menggunakan Ibrani modern. Itu perbedaan huruf antara teks Masoret dan teks Samaritan. Yang kedua, perbedaan dalam teks. Nah, ini perbedaan dalam huruf ya. Ini sekarang perbedaan dalam teks. Perbedaan teks Samaritan dan Masoret terlihat dalam perbedaan kosmetik atau perbedaan dalam pilihan kata. Jadi misalnya kalau bahasa Indonesia kata yang digunakan ialah contoh apa yang hampir samanya, apa yang kayak kata idiomnya, apa namanya, contoh kata-kata Indonesia kok susah tadi, belum, sudah misalnya, kata sudah ada yang menggunakan selesai atau menggunakan telah. Iya, dalam bahasa Indonesia sudah tiba, misalnya setelah tiba atau sudah tiba. Ini kan kata-kata yang digunakan. Jadi berbeda teks Masoret dengan teks Pentateuch ini dalam kata. Jadi pemilihan kata itu lebih pada penekanan perbedaan teks tadi. Jadi dia lebih tidak substansial, maksudnya tidak substansial, sehingga perbedaan teks itu tidak begitu banyak mengubah makna daripada teks itu. Jadi tidak begitu mengubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan konservasi yang lebih baik. Kemungkinan konservasi yang lebih baik. Kemungkinan konservasi yang lebih baik. Di sebagian besar komunitas Samaritan itu, orang-orang Samaria itu berada di pedalaman Israel. Jadi mereka berada di pedalaman Israel. Dan kemudian di Samaria yang sebagian besar juga terisolasi dari komunitas Yahudi. Jadi ada sebagian di pedalaman yang jauh dari komunitas Yahudi, dan bisa saja dia di kota tapi juga terisolasi dari komunitas Yahudi. Artinya mereka tidak bergabung dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi kan menganggap mereka orang berdosa, tidak umat pilihan Allah, sehingga mereka terasing, tidak gabung dengan orang Yahudi. Nah, ini berarti bahwa teks Pentateuch Samaritan ini memiliki karakteristik yang lebih konservatif daripada teks Masoret. Jadi konservatif karena mereka kan terisolasi dari komunitas Yahudi, sehingga banyak mengalami interaksi dengan budaya mereka sendiri.
Dia tidak banyak berinteraksi dengan budaya lain. Ini ciri Samaritan tadi, teks Pentateukos Samaritan ini. Jadi dia lebih konservatif. Konservatif itu kan lebih kolot lah ya, kolot. Artinya tidak ada budaya lain yang terpengaruh ke dalam teks. Kemudian cirinya yang lain ialah pentingnya kitab imamat. Bagi mereka ini sangat penting kitab imamat. Kitab imamat ini kan kitab kekudusan, mengatur kehidupan ya. Kitab imamat. Mereka lebih menekankan kitab imamat ini dalam ibadah, kemudian ibadah-ibadah baik di sinagoge, kemudian ibadah-ibadah di gerejim. Gerejim itu saya katakan tadi kan itu pusat ibadah orang Samaria di gerejim. Kalau pusat ibadah orang Yehuda itu di Yerusalem. Jadi mereka lebih banyak menggunakan kitab Levitikus atau imamat ini dalam ibadah-ibadah di gereja yang dianggap sebagai tempat ibadah utama oleh komunitas Samaritan. Dan inilah perbedaan antara Samaria dan Yahudi. Samaria tadi di gereja, Yahudi di Silo atau Yerusalem. Kemudian perbedaan dalam penanggalan Paskah. Perbedaan dalam penanggalan Paskah. Paskah itu bukan dalam arti pengertian kita Paskah sekarang ya. Paskah itu mereka rayakan ialah peristiwa keluarnya mereka dari Mesir. Pesah itu kan melewati. Itu Paskah, Pesah. Jadi bukan Paskah dalam arti Yesus bangkit sekarang, bukan. Pesah itu mereka melewati kematian di Israel, melewati perbudakan di Mesir, maka mereka sampai di tanah Kanaan. Itu mereka rayakan terus turun temurun sampai sekarang. Pesah. Jadi penanggalan Pesah dalam Samaritan itu berbeda dengan Paskah atau Pesah di Masoret. Nah, jadi kalau misalnya contoh Paskah di Samaritan dirayakan pada bulan Maret minggu pertama misalnya, kalau di Yahudi mungkin minggu kedua atau minggu ketiga. Kayak sekarang kan kalau ada puasa Islam ketika merayakan Idul Fitri kan ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU. Mereka teropong bintang itu. Jadi ada perbedaan, kadang-kadang matanya melihat bintang ini apa bulan itu. Kadang bulan itu akan tampak tanggal ini. Kelompok lain melihat bulan itu tampak hari ini. Makanya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat. Biasanya lebih cepat Muhammadiyah. Mungkin bulan mereka lebih cepat daripada bulannya NU. Cara pandang ini teropong, harus diteropong. Kita nggak perlu meneropong tanggal 25 Desember itu nggak perlu teropong, itu sudah pasti ya. Kalau mereka hari Idul Fitri itu ya diteropong, harus isbat. Baru kemudian yang terakhir kemungkinan ini penyimpangan teks. Penyimpangan teks, artinya antara teks Masoret dengan teks Samaritan terjadi penyimpangan, tidak sama, perbedaan yang tajam, baik dari isi maupun substansi, terutama dalam kisah-kisah besar dan hukum-hukum utama. Mereka berbeda, teks Samaritan dan teks Masoret ada penyimpangan substansi, isi, cerita, terutama dalam kisah-kisah besar dan hukum-hukum utama. Ini teks Pentateukos Samaritan. Nah, sekarang kita akan melihat teks berikutnya, yaitu teks Qumran.
teks Qumran. Qumran. Nah, teks Qumran menunjuk kepada sejumlah naskah kuno yang ditemukan di sekitar situs arkeologi di Qumran. Jadi pada tahun 1947 dan 1956, sekitar 1947 dan 1956 di Qumran ini ditemukan situs arkeologi. Situs arkeologi kalian tahu ya, ditemukan sebuah peradaban masa lalu, lalu digalilah ke bawah tanah itu, lalu ditemukanlah banyak naskah-naskah di Qumran itu, disebut dengan naskah Laut Mati, karena Qumran ini dekat Laut Mati. Laut Mati sekarang itu berada di Yeriko. Jadi kalau nanti kalian punya kesempatan pergi ke Laut Mati, nanti pasti harus dibawa ke Qumran. Sebelum kita masuk ke atau mandi-mandi di atas Laut Mati itu, kita akan berjalan nanti ke Museum Qumran. Di situ nanti kita masuk ke bawah tanah, kita lihatlah banyak teks-teks di sana yang masih dipelihara sampai sekarang. Teks-teks Qumran. Nah, itu dikenal juga dengan naskah Laut Mati dan ditemukan pada abad kedua ya. Dan Qumran ini atau tempat ini Qumran ini adalah sebuah tempat ya, tempat kayak sekarang ini Medan misalnya, Nusantara. Jadi Qumran itu sebuah tempat dekat Laut Mati di Yeriko. Qumran ini adalah tempat sebuah kelompok Yahudi yang sangat religius pada masa periode Hasmonean. Atau dikenal juga dengan masa Herodes Arbi. Jadi tempat itu adalah tempat orang-orang yang religius ya, artinya yang tingkat kerohaniannya tinggi pada masa Hasmonean atau Herodes Arbi, abad kedua sampai abad pertama Masehi. Ini abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi. Abad kedua sebelum Masehi, ya, abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Jadi 3 abad. Abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Jadi ada 3 abad ya. Mereka tinggal di sana sebagai orang-orang yang religius. Nah, temuan-temuan naskah Qumran ini atau naskah Laut Mati ini banyak memberikan pertimbangan agama untuk memperbaiki bahkan menyempurnakan teks-teks Perjanjian Lama. Ada beberapa temuan di Qumran ini. Ketika digali, ditemukan banyak naskah-naskah di sana. Yang pertama ada naskah-naskah Alkitab. Yang ditemukan di sana ada naskah-naskah Alkitab. Yang ditemukan ialah semacam fragmen itu fragmen, tulisan lepas lah, tulisan yang pendek ya, fragmen atau naskah-naskah yang belum disatukan. Ditemukan di sana naskah-naskah atau fragmen-fragmen atau gulungan-gulungan
kitab perjanjian lama. Khususnya yang paling banyak ditemukan di sana ialah naskah-naskah kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu berarti kejadian, keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu naskah-naskah ini memperkuat keyakinan bahwa teks Alkitab Ibrani telah disalin dan dilestarikan dengan cermat selama berabad-abad. Artinya kita menemukan fragmen-fragmen Taurat ini tahun ditemukan 1947 kan? Padahal kanon kemarin kan sudah bicara kanon itu ditetapkan abad kedua kan? Abad kedua. Berarti dari abad kedua Masehi sampai ke ini sama yang ditemukan di kuburan itu dengan yang ditetapkan yang kita. Jadi dia kedua sudah ditetapkan kitab Taurat mana naskah-naskah. Dan sudah ditemukan di kuburan naskah-naskah atau fragmen-fragmen Taurat sama. Itu berarti orang Yahudi dalam melestarikan cerita atau budaya atau kitab-kitab suci mereka sangat tinggi, antusias. Udah berapa abad ini kan? Dari abad ke-2 sampai 19 kan abad ke-20. Selama 18 abad setelah ditetapkan kanon, ditemukan naskah Quran dan dicek ternyata fragmen Taurat yang tertanam itu sama. Makanya orang-orang Yahudi ini menyimpan semua salinan-salinan kitab suci dengan rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada versi yang berbeda. Kalau ini tadi pada umumnya naskahnya bersama dengan naskah yang sudah ditetapkan melalui kanon. Tapi ternyata ada juga naskah-naskah yang berbeda dari naskah Qumran ini, teks Qumran ini. Beberapa naskah di Qumran menunjukkan variasi dalam teks Alkitab Ibrani yang ada saat itu bila dibandingkan dengan teks Masoret yang merupakan teks standar dalam Yudaisme modern. Terjadi perbedaan atau tampak ada perbedaan. Nah, perbedaan dalam konten yang mempengaruhi makna, misalnya naskah-naskah di Qumran seringkali memiliki pembacaan alternatif yang berbeda dari teks Masoret. Jadi pembacaan teks dari Masoret itu berbeda dengan pembacaan teks Qumran. Mungkin ya itu karena tadi tanda baca, vokal. Karena kalau ini tadi misalnya karena ini tidak pakai tanda baca, banyak orang bisa salah baca di sini. Kalau tidak ada ini, kalau sudah ada ini kan salah. Berarti dia kata kerja atau kata benda atau kata suasana. Kalau kata kerja berbahagialah, damailah. Kalau kata benda dia menjadi aman, sentosa, damai. Tapi kalau dia dibuat misalnya ini menjadi seperti ini, Salomo, dia menjadi orang Salomo. Jadi cara pembacaannya berbeda. Salomo atau Salama. Jadi misalnya Salama. Jadi tergantung cara bacanya. Itu yang membedakan. Di naskah-naskah Qumran itu ada perbedaan membacanya. Karena mungkin mereka versi penekanan vokal dan tanda bacanya berbeda dengan teks-teks Masoret yang digunakan untuk menerjemah Alkitab Perjanjian Lama itu. Baru yang berikut ialah
soal teks kanonik. Nah, teks kanonik ini kemarin sudah teks non kanonik, ini non kanonik. Kemarin kan kita sudah bahas teks kanonik, sekarang teks non kanonik. Nah, selain naskah Alkitab, ditemukan juga naskah yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab di Qumran itu. Jadi selain naskah Alkitab, tadi kan sudah kita temukan, mereka temukan naskah Alkitab di Qumran. Selain naskah Alkitab yang ditemukan di Qumran, ada juga ditemukan teks non kanonik, artinya di luar dari 66 buku yang ditetapkan. Itu namanya disebut dengan teks non kanonik. Tulisan-tulisan itu termasuk tulisan dari sekte-sekte yang ada di Qumran itu dulu. Sekte-sektenya kelompok-kelompok agama lokal atau agama apa itu yang ada sekte-sekte. Misalnya waktu itu kan ada sekte Zealot, ada sekte selain Zealot. Orang Yahudi kan banyak sekali sekte-sektenya waktu itu. Lupa saya, tapi yang terkenal ada Zealot. Zealot itu adalah sekte yang juga itu ada penganutnya seperti Yohanes Pembaptis dulu itu dari sekte Zealot, tapi dia orang yang kudus ya. Orang-orang Zealot itu adalah orang-orang yang kudus. Makanya Yohanes itu kan tidak makan yang biasa, tapi dia makan madu, ya, buah-buahan, kacang-kacangan, Zealot. Nah, jadi tulisan-tulisan dari sekte-sekte itu ditemukan di Qumran yang tidak masuk dalam kanon. Jadi tulisan-tulisan itu ditemukan di sana, artinya di luar kanon. Baru yang keempat juga ditemukan di sana ialah naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati ini adalah sebutan untuk merujuk kepada naskah-naskah yang ditemukan di Qumran. Tadi saya sudah katakan bahwa semua ini nanti yang ditemukan di Qumran ini disebut dengan naskah Laut Mati atau naskah Qumran. Dan naskah Laut Mati ini nama yang berasal dari lokasi geografis tempat ditemukannya naskah-naskah itu. Disebutlah dia naskah Laut Mati. Nah, mengapa ini penting penemuan ini disampaikan dalam teks-teks Alkitab sekarang? Supaya kita bisa memvalidasi teks-teks Alkitab yang ada sekarang. Memvalidasi artinya membuktikan kevalitannya, keabsahan dari teks yang sudah ditetapkan pada kanon abad kedua tadi. Jadi ini kan ada 18 abad dan saya katakan bedanya, jaraknya. Tapi dengan ditemukannya naskah Qumran, maka apa yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja dulu pada abad kedua tervalidasi benar bahwa tulisan-tulisan perjanjian lama dan juga tulisan-tulisan perjanjian baru sudah ada kebenarannya, terbukti kebenarannya. Karena setelah ditemukan naskah Qumran atau Laut Mati itu, naskah-naskah Alkitab itu contohnya tahulah sama dengan naskah Alkitab yang sudah ditetapkan. Nah, inilah disebut dengan naskah Qumran. Sekarang kita masuk kepada teks Yunan. Yang keempat itu teks Yunan. Nah, teks Yunani ini adalah merujuk kepada terjemahan Alkitab Ibrani. Jadi Alkitab Ibrani itu dulu, itu kan masih Alkitab perjanjian lama ya. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno. Yunani kuno. Kalau Yunani kuno ini tidak digunakan lagi sekarang ya. Teks-teks yang
diterjemahkan itu dikenal sebagai Septuaginta. Jadi teks-teks itu sering disebut dengan teks Septuaginta atau disebut dengan juga tingkat Septuaginta 70 ya, 70. Mengapa Septuaginta disebut 70? Itu karena yang menerjemahkannya adalah 70 orang Rabi Yahudi menerjemah kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani kuno. Nah, teks Yunani ini mengalami proses pembuatan yang panjang. Nah, makanya itu kalau kalian mendengar istilah Septuaginta sebagai Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani kuno, maka kalian juga harus melihat atau mengetahui proses bagaimana terbentuknya Septuaginta itu. Mengapa diterjemahkan dia ke Septuaginta atau ke bahasa Yunani? Karena kala itu bahasa internasional ialah bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Jadi supaya banyak orang yang memahami, mengerti kitab-kitab Yahudi ini, maka diterjemahkanlah ke bahasa Yunani kuno supaya banyak orang mengerti. Nah, proses pembuatan Septuaginta ini itu berasal dan dimulai pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria. Jadi prosesnya, kalau kita bicara berarti kita lihat proses pembuatan. Dimulai abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Di Alexandria itu di Mesir. Menurut legenda, Raja Ptolemaios II memerintahkan menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Yunani. Sebenarnya tujuan utamanya untuk diletakkan atau disimpan di perpustakaan Alexandria. Jadi raja ini memerintahkan supaya diterjemahkan Alkitab Ibrani itu menjadi terjemahan Yunani supaya dimasukkan ke perpustakaan Alexandria. Nah, ini proses pertama pembuatannya. Lalu apa isi dari Septuaginta itu? Isi dan cakupan Septuaginta itu. Nah, isi dari Septuaginta itu berisi seluruh Perjanjian Lama. Itu yang utama, seluruh Perjanjian Lama. Itu termasuk itu kitab Pentateuch, kitab Nebiim, kitab Ketubim, ditulis di sana. Jadi utama dulu itu Septuaginta itu menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Berarti belum masuk Perjanjian Baru. Nah, kemudian karakteristik dari Septuaginta ini, karakteristik teks. Karakteristik teks dari Perjanjian dari Septuaginta pasti berbeda dengan teks-teks Masoret. Septuaginta pasti berbeda dengan teks-teks Masoret.
Tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan makna substansi. Karena jelas ya, karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dia mengenai perbedaan, tapi tidak mengubah substansi. Sama seperti kalau diterjemahkan dari bahasa Batak Toba ke bahasa Indonesia, ada banyak perbedaan. Apakah diterjemahkan letter-let atau makna. Misalnya bahasa Batak kan, on magelekku nombelga. Kalau diterjemahkan letter-let, inilah kecilku yang paling besar. Aneh kan? Inilah kecilku yang paling besar. On magelekku nombelga. Padahal maksudnya bukan itu. Itulah anakku yang paling besar. Tapi kalau terjemahkan on magelekku nombelga. Geleng kecil. Inilah kecilku belga besar. Inilah kecilku yang paling besar. Jadi banyak orang Batak akhirnya menerjemah salah. Dia letter-let. Padahal maksudnya inilah anakku yang paling besar. Itu contoh terjemahan-terjemahan yang membuat berbeda ya. Nah kemudian ini kita masuk kepada teks yang berikut, ialah teks Targum. Teks Targum. Teks Targum adalah terjemahan atau frasa teks-teks Alkitab Ibrani. Jadi terjemahan atau frasa itu berarti kan penggalan-penggalan teks ya, dari Alkitab Ibrani, yaitu Perjanjian Lama, ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa siapa? Bahasa Arab ialah bahasa ibu Yesus. Yesus itu berasal dari Aram, Armenia sekarang. Ibunya dari orang-orang Armenia. Jadi Yesus itu pandai bahasa Arab. Dan Alkitab sampai sekarang masih menggunakan bahasa Arab. Apa bahasa Arab Alkitab? Maranatha, ya Abba, ya Bapa, Eli, Eli, lama sabah tani. Itu bahasa-bahasa Arab. Banyak bahasa Alkitab masih memelihara. Rabbi, ya Rabbuni. Itu bahasa Arab, bahasa ibu Yesus yang masih dimasukkan, dipelihara dalam Alkitab kita sekarang. Nah, jadi Targum itu adalah frasa-frasa seperti tadi takum atau Eli lama sabah tani. Itu kan frasa, penggalan kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan itu digunakan dalam Alkitab sampai sekarang. Maranatha itu artinya datanglah ya Tuhan. Hosian, terpujilah Tuhan. Hosian, Hosena, Hosian. Itu kata-kata Targum namanya. Kadang-kadang disebut dengan Aram Targum atau Targuimim. Tapi ya disebut dengan juga Targum yang paling umum. Nah, Targum ini digunakan untuk membantu orang-orang Yahudi yang tidak fasih dalam bahasa Ibrani. Jadi ada orang-orang Yahudi tidak fasih dalam bahasa Ibrani, sehingga dia memahami teks itu sangat sulit. Lalu diterjemahkanlah dalam bahasa Arab, bahasa ibunya. Juga kita kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita berkhotbah, kadang-kadang kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Batak atau menggunakan bahasa Batak atau bahasa Karo, bahasa Maluku, supaya pendengar itu mengerti dalam bahasa budaya. Nah itulah, jadi Targum itu menjadi alat untuk membuat orang-orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani mengerti Alkitab atau kitab suci itu. Nah, apa tujuan utama dari Targum? Tujuan utama. Mengapa ini ada ditulis Targum? Tujuan utama dari Targum ini adalah untuk menjelaskan teks-teks Ibrani yang sukar. Untuk menjelaskan teks-teks Ibrani yang sukar. Misalnya mereka tidak mengerti apa itu guru, maka mereka katakan ya Rabbuni. Rabbuni itu adalah orang yang
punya kapasitas kemampuan untuk mengajar. Rabbi. Yesus itu disebut dengan ya Rabbi. Jadi kalau dikatakan ya guru, orang Ibrani, orang Yunani tidak mengerti. Lalu dikatakanlah ya Rabbi, atau mereka mengerti. Atau mereka tidak mengenal apa artinya Bapa. Lalu mereka terjemahkanlah ya Abba, ya Bapa. Ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Itu tujuan utama, supaya mereka dengan targum ini mampu menjelaskan teks-teks Ibrani yang sukar kepada orang-orang yang tidak memahami bahasa Ibrani. Nah, bahasa yang digunakan dalam targum ini, bahasa yang digunakan ialah bahasa Aram. Bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada gereja Armenian. Kalau kalian ingin pergi melihat, mendengar bahasa Arab itu, pergilah ke Armenia. Itu masih menggunakan bahasa Arab sampai sekarang. Jadi bahasa Arab menjadi bahasa sehari-hari bagi banyak orang Yahudi pada periode tertentu. Sehingga mereka tidak paham dengan bahasa Ibrani, tapi mereka lebih paham bahasa Arab. Nah, inilah yang akhirnya digunakan dalam bahasa targum ini, yaitu bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk kepada naskah yang berikutnya, ialah naskah Peshitta. Peshitta. Naskah Peshitta. Nah, naskah Peshitta ini adalah naskah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Suria. Kalau jadi bahasa Arab, ini bahasa Suria. Peshitta. Di naskah Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suria. Suria itu juga hampir mirip dengan Aram. Suria hampir mirip dengan Aram. Atau dikenal dengan Peshitta. Jadi naskah-naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suria dikenal dengan Peshitta. Kalau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tadi dikenal dengan targum. Yang bersama ya. Targum itu bahasa Aram, Peshitta itu bahasa Suria. Nah, bahasa Suria atau Peshitta, bahasa Aram, bahasa Suria itu yang menjadi teks Peshitta digunakan pada zaman Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Karena bahasa Suria ini banyak digunakan pada Kekaisaran Romawi dan Bizantium, sehingga perlu diterjemahkan Alkitab Perjanjian Lama itu ke dalam bahasa Suria, karena itu banyak digunakan pada Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nah, bahasa Peshitta ini banyak digunakan oleh gereja-gereja di timur, gereja-gereja timur, digunakan oleh orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jadi ini banyak digunakan oleh orang Kristen di Timur Tengah. Misalnya Suria, Turki, apalagi juga Mesir, Iran, Irak sekarang itu menggunakan bahasa Suria. Nah, itu maka dibuatlah terjemahan Peshitta. Oke, yang terakhir ialah teks terjemahan lain. Teks terjemahan lain.
terjemahan lain ini banyak sekali yang digunakan dalam rangka menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama ini. Ada Vetus Latina, kemudian ada Vulgata, dan yang kemudian ada teks Nova Vulgata. Teks terjemahan modern bahasa Latin, terjemahan modern bahasa Latin. Ini terjemahan baik dalam teks Alkitab Perjanjian Lama, yaitu teks Vetus Latina, Alkitab bahasa Latin dan kuno. Vulgata berarti dalam bahasa Damaskus, artinya dalam bahasa hampir sama juga bahasa Latin, tapi yang diperintahkan oleh Paus Damaskus. Nah ini untuk kalian pelajari lah di buku lain yang bisa membahas apa itu teks Vetus Latina, Vulgata, Nova Vulgata, dan terjemahan bahasa Latin. Oke, sampai di sini. Saya akan kirimkan ke grup kita, minggu depan kita sudah harus masuk bacaan laporan baca 1. Dalam minggu ini saya akan kirimkan, nanti cari bukunya di perpustakaan. Kalau tidak ada bukunya di perpustakaan, silakan datang ke ruangan saya supaya kalian bisa baca buku itu. Nanti nama-namanya saya akan masukkan di silabus. Demikian ya. Terima kasih, silakan duduk dengan doa. Setelah ini sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini. Selanjutnya kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang tidak hadir sekarang si Ivander ya. Oke, selamat pagi ya, selamat beribadah.